Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran atau kajian kita tentang tafsir Al-Quran yang kemarin pagi sudah dimulai, yaitu pelajaran tafsir surah Al-Kahfi, surat yang ke-18, yang ada keistimewaan atau keutamaan membaca atau menghafal surat ini, sebagaimana ditulis oleh salah seorang pakar tafsir terkemuka di dunia Islam, yaitu Imam Muhammad bin Katsir, yang lebih terkenal dengan nama panggilan Ibnu Katsir, ya, yang meninggal tahun, kalau tidak salah, 774 Hijriah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuliskan terlebih dahulu, sebelum menjelaskan ayat demi ayat yang ada dalam surat ini, seperti yang saudara bisa lihat di layar yang ada di depan ini. Ibnu Katsir menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu para ulama zaman dulu begitu. Kalau menulis karya ilmiah itu selalu memulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi, dan dengannya, dengan nama Allah atau dengan Allah, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Lalu Ibnu Katsir menuliskan adanya hadis-hadis yang telah datang tentang keutamaannya, keutamaan surat keutamaan surat Al-Kahfi ini, dan juga wala asyarol ayati, dan keutamaan wala asyari, ya, tentang keutamaan, hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi ini. Jadi surat ini satu surat sepenuhnya itu juga merupakan surat yang utama. Juga wala asyaril ayati, dan keutamaan 10 ayat-ayat min awwaliha, dari permulaannya, dari awalnya, maksudnya keutamaan 10 ayat yang pertama, wa akhiriha, dan keutamaan 10 ayat yang terakhirnya, yang akhirnya. Wa annaha, dan bahwasanya menurut hadis-hadis yang ada, keutamaan surat Al-Kahfi baik secara keseluruhan satu surat penuh ataupun 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, ya, jadi ada perinciannya. Keutamaan seluruh surat Al-Kahfi ini itu ada keutamaannya sendiri. Kemudian keutamaan 10 ayat yang pertama itu ada keutamaan sendiri. Kemudian keutamaan 10 ayat yang terakhir juga ada keutamaan sendiri, ya. Kemudian semuanya ketiga itu tadi dikatakan dalam hadis-hadis, wa annaha, dan bahwasanya surat Al-Kahfi ini atau 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir tadi adalah ismatun minad dajjal, ayat atau surat yang berisi perlindungan dari dajjal. Apa itu dajjal? Nanti buka YouTube sendiri, buka Google, tanya di sana, ya, sebelum dapat pelajaran dari sini. Lalu Imam Ibnu Katsir menuliskan beberapa hadis yang ada, yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala al-Imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad. Saudara sekalian, kalau Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dalam kitab tafsirnya, itu paling sering beliau mengemukakan hadis terlebih dahulu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad itu yang paling banyak jumlahnya, puluhan ribu hadis. Dan kalau Ibnu Katsir menuliskan seperti ini, berarti beliau itu sudah membaca kitab hadis Musnad Imam Ahmad.
Nah, kita belum. Kita belum belajar belum belajar itu. Ya, saya punya kitabnya baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesianya sudah ada. Nah, saudara sekalian, Imam Ahmad, salah seorang perawi hadis, salah seorang mukharrij hadis, salah seorang ulama ahli hadis yang terkenal, dan beliaulah juga ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang mempelopori adanya pendapat-pendapat beliau yang kemudian dikenal sebagai madhab Hambali ya. Ini Imam Ahmad berkata dalam kitab hadisnya, menulis dalam kitab hadisnya, An Abi Ishaq, ada sebuah hadis yang berasal dari perawi atau periwayat hadis yang bernama Abu Ishaq. Qala Abu Ishaq berkata, sami'tu, aku telah mendengar Al-Barra, yakni sahabat Nabi Al-Barra bin Azib, yaqulu, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, qara'a, jadi yang ngomong ini sahabat Nabi yang namanya Al-Barra bin Azib. Menurut hadis ini ya. Menurut hadis ini yang ngomong itu sahabat Nabi yang namanya Al-Barra. Beliau mengatakan qara'a rajulunil kahfa. Qara'a rajulun al-kahfa. Qara'a telah membaca rajulun seorang laki-laki al-kahfa, surat Al-Kahfi ini. Wa fid dari dabbatun, dan di dalam rumahnya itu ada seekor binatang. Apakah itu onta atau yang lainnya ya? Biasanya onta. Lah, di rumah orang yang itu tadi yang tidak disebutkan namanya, ada seorang laki-laki sedang membaca surat Al-Kahfi, dan di rumahnya ada seekor binatang. yakni binatang tunggangan, onta ya. Faja'alat, maka berbuatlah si binatang tadi ketika mendengar dibacakan surat Al-Kahfi ini, tanfiru, dia lari binatang ini, ketakutan, seperti ketakutan gitu. Panadoro, lalu si laki-laki tadi memandang keluar ya, melihat apa yang terjadi di luar sana. Fa'idha, maka tiba-tiba ketika dia berada di luar rumahnya, dobabatun au sahabatun, ternyata ada dobabah. Dobabah ini au ya, maksudnya adalah atau sahabatun, segumpal awan. Ada awan yang qad ghasyiyathu, sungguh awan itu telah menaunginya. Ini salah satu keutamaan surat Al-Kahfi. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, bisa terjadi yang seperti ini pada kita. Kalau kita martabatnya, makomnya itu sudah sampai di situ. Kalau kita belum sampai ke situ ya baca surat Al-Kahfi ya tetap aja langit itu yang panas, mataharinya tetap panas saja. Nanti coba sampai buktikan sampai bisa seperti orang ini enggak. Orang yang ini adalah sahabat Nabi ini. Ketika dia baca Al-Quran, lalu ada awan yang menaungi. Keluar rumah terus awan itu berada di atasnya, menaungi dia. Fadzakara, lalu menceritakanlah. Ya. Ini fadzakara, ini kata-kata zakara ini Pak, lu Bu, Pak, Bu, nggih. Ini sama dengan yang tadi di permulaan kitab ini menuliskan seperti ini loh. Nah ini zikru ma waroda, zikru cerita, penyebutan, apalagi sebutan atau cerita, ma waroda apa yang telah datang fi fadliha tentang keutamaannya, keutamaan surat Al-Kahfi. Nah di sini dalam bentuk isim ya, zikru. Ini isim dari kata zikrun. Nah, zikrun. Jadi ini dalam bentuk isim. Nah, kalau di sini dalam bentuk fiil. Ya, ini ya. Mana tadi? Setelah si laki-laki tadi melihat dia di luar rumahnya, kenapa binatangnya, tunggangannya itu lari ketika dibacakan surat Al-Kahfi di dalam rumahnya? Ternyata begitu dia keluar rumah ada awan yang menaungi dia. Lalu fadzakara, lalu berceritalah. Ngomonglah, menceritakanlah si laki-laki tadi ya, menceritakan apa? Dzalika, peristiwa yang dia alami itu tadi. Ya Rasulullah, saya sedang baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba binatang yang ada di rumah saya lari ya Rasulullah. Lalu aku keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata begitu aku keluar ada awan di atas. Jadi ini dibaca di siang hari ya. Ada awan yang menutupiku, menaungi aku ya Rasulullah.
Ada apa? Apa maksudnya ya Rasulullah? Dia menceritakan itu lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqol, maka bersabdalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ini keutamaan surat Al-Kahfi secara keseluruhan. Iqra fulan, bacalah hai fulan, bacalah hai si anu. Atau kalau kita ya bacalah Pak, bacalah Bu, gitulah kira-kira. Nah, bacalah surat Al-Kahfi itu. Fa innaha, karena sesungguhnya dia as-sakinatu, merupakan ketenangan yang tanazzalat akan selalu turun indal Quran. Ketenangan yang selalu turun indal Quran, pada Al-Quran. Jadi kalau kamu baca surat Al-Kahfi ini, kamu membaca Al-Quran. Al-Quran maupun surat Al-Kahfi ini secara keseluruhan adalah ayat-ayat Allah, kalamullah yang bisa mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, apabila kamu dalam keadaan sedih, kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan lagi galau gitu ya, obatnya adalah kamu wudu lalu bacalah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Nanti akan datang ketenangan. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Islam bagaimana menenangkan diri supaya diri ini tidak kacau hatinya. Karena sejak kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita dengan didikan yang keliru. Bukannya dari kecil diajari untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang zikir ini adalah zikir yang salah satu zikir yang utama yang dipopulerkan oleh Kiai Haji almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, ya. Beliau hanya berdasarkan ini Arifin Ilham almarhum hanya dengan mempopulerkan hadis yang menyuruh orang banyak-banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu diajarkan oleh beliau ini dengan kita kenal dengan majelis adzikronya itu ya, tapi sekarang sayangnya anaknya tidak melanjutkan seperti bapaknya. Ya. Jadi majelis adzikro dulu yang di bawah pimpinan Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, beliau kan mempopulerkan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Datang kemana-mana cuma ngajak sahabat para jamaah itu sama-sama berzikir pakai pakaian putih-putih semuanya. Beliau jadi terkenal Pak. Masya Allah. Ya, jadi dengan berbekal itu. Nah, lain halnya dengan Ustadz Agim. Dia mempopulerkan hadis yang menerangkan bahwa di dalam hati manusia ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad si manusia tadi. Apabila segumpal daging itu tadi buruk, maka buruklah perangai, akhlak, kelakuan orang yang mempunyai segumpal daging yang buruk itu tadi. Apa itu segumpal daging itu? Wahiyal qalb, dan dia adalah kalbu, hati. Nah, itu Agim populer karena manajemen kolbunya. Bagaimana dia menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang bagaimana memanage ya hati kita. Jadi hati ini harus diatur juga. Jangan. Aku tadi ngomong siapa? Astagfirullahaladzim. Aku bilang Adi Hidayat. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi dengan Kiai Haji Agim ya yang terkenal juga, tapi sekarang sudah mulai enggak terkenal ya karena beliau jarang muncul ya. Tapi tetap kegiatan beliau tetap jalan ya, bisa kita lihat di websitenya sana. Jadi kalau Agim mempopulerkan hadis-hadis tentang bagaimana memanage kolbu, bagaimana mengatur hati kita ini supaya hati kita ini tenang. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa dihilangkan dengan kita minum obat penenang, enggak bisa. Andai kata bisa cuma satu mat. Habis minum obat itu terus tidur. Ini saudara enggak usah dikasih baju tidur, udah tidur kok. Saking tenangnya saudara ini.
Seperti nggak bermasalah, nggak ada masalah dalam hidupnya ini. Ya tidur. Jadi saudara, kata Nabi Muhammad SAW ketika mendengar seorang sahabatnya membaca Al-Quran lalu terjadi apa yang dia alami, Nabi mengatakan, Iqra fulan, bacalah terus, hai fulan, baca terus surat Al-Kahfi ini. Fa innahas sakinatu tatanazzalan indal Quran. Karena sesungguhnya ketenangan pasti turun pada Al-Quran. Pada saat engkau membaca Al-Quran akan datang ketenangan dalam hatimu. Atau tanazzalat lil Quran, akan turun ketenangan itu, akan turun as-sakinah ini tadi lil Quran, karena Al-Quran itu tadi. Di saat kamu membaca Al-Quran kamu akan tenang. Atau Al-Quran bisa menenangkan kamu bisa tenang hidupnya, kamu bisa tenang hatinya karena kamu selalu membaca Al-Quran. Ini yang didapatkan dari hadis ini, yang kata Imam Ibnu Katsir, akhrajahu, telah mengeluarkannya, kata Ibnu Katsir ya, akhrajahu, telah mengeluarkan dia dua orang ahli hadis fi sahihaini, dalam dua kitab sahihnya, yaitu maksudnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya, min hadits Syu'bah, dari jalan periwayatannya hadisnya Syu'bah bihi, sama dengan hadis tersebut di atas. Ini hadis ini bisa dibaca oleh saudara sekalian di kitab Musnad Imam Ahmad di hadis nomor 3614. Loh, ini hadis nomor 3000. Puluhan ribu nih Imam Ahmad nih hadisnya. Bisa juga dibaca dalam kitab Sahih Muslim di nomor hadis 795. Lalu dikatakan, nah di Bukhari tidak disebutkan di sini ya, tapi nanti bisa dicari sendiri. Lalu dikatakan wahadar rajul, dan laki-laki ini kata Ibnu Katsir, alladzi kana yatluha, yang adalah dia itu selalu membacanya, laki-laki yang selalu membaca surat Al-Kahfi ini, huwa, dia adalah Usaid ibnul Hudair, sahabat Usaid bin Hudair. Nah, bagaimana orang ini, siapa dia, nanti kita bisa baca dalam kitab lain tentang manaqib para sahabat ya, atau tentang keistimewaan para sahabat Nabi. Kama taqaddama fil Baqarah, sebagaimana telah lewat di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Nah, itu hadis yang pertama. Keutamaan surat Al-Kahfi seluruhnya adalah kalau kita membiasakan membaca surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Masya Allah, setiap malam. Subhanallah. Kita tidak mampu Pak setiap malam baca Al-Kahfi dari awal sampai akhir loh. Setiap malam loh Pak. Kalau cuma kadang-kadang mungkin bisa. Setiap malam nggak bisa. Masya Allah. Rasulullah SAW ini setiap malam baca ini. Makanya beliau tenang hidupnya. Nggak punya apa-apa, tenang. Beliau nggak ada makanan puasa. Kalau kita bingung nggak ada makanan, cari lauk keluar, jajan ke warung soto kah, warung sate kah, warung apa gitu. Warungnya Pak Haji Fadli situlah, atau ke warungnya siapa gitu. Itu kalau kita lapar. Nabi kalau nggak ada makanan di rumah lapar, puasa beliau. Itu bedanya kita dengan Nabi. Ya. Kalau beliau lagi dapat uang banyak, bukan disimpan, disedekahkan. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, hanya kepada satu sahabatnya saja. Yang lainnya nggak diajari. Siapa sahabat itu namanya? Siapa? Ayo. Sahabat yang meninggal di padang pasir sendirian itu, yang memprotes khalifah Muawiyah, presidennya diprotes. Dimaki-maki presidennya sama dia. Khalifah Muawiyah, Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Betul ya? Ya, sahabat Abu Dzar diomongi oleh Nabi, "Ya Abu Dzar, kalau kamu cari uang dapat, kamu ambil untuk keperluan dirimu 3 hari, selebihnya kamu sedekahkan." Gitu ya Pak. Masya Allah. Kita cari duit dulu Pak. Dapat duit, kata Nabi kepada Abu Dzar, kamu pakai duit itu untuk keperluan kamu 3 hari, sisanya kamu sedekahkan. Begitu ya.
Ada yang sanggup di antara kita seperti itu, Pak? Kerja 1 bulan dapat gaji, akhir bulan atau awal bulan dapat gaji, disuruh pakai untuk 3 hari aja, sisanya sedekahkan. Berani sampai hidup seperti itu? Enggak berani. Abu Dar bisa melakukan itu. Masya Allah. Karena memang beliau enggak punya istri, enggak punya anak, sebatang kara beliau. Nah lalu, ya sahabat-sahabatnya enggak diajari. Itu artinya hadis itu berlaku hanya untuk pribadi-pribadi tertentu saja. Tidak berlaku umum untuk seluruh umatnya. Itulah kebijakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu manusia yang paling arif, beliau manusia yang paling bijak. Arif artinya orang yang paling ngerti, paling paham. Kemudian beliau juga manusia yang paling bijak. Enggak seperti kita. Kita itu orang bijaksana, bijak sini, bijik kono, bijik ini. Ya, kalau Nabi kita itu bijak sana, bukan bijak sini. Jadi saudara sekalian, ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, nah ini dia. Ma wa qala al-Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, ya, menyampaikan hadisnya dalam kitabnya An Abi Darda, dari sahabat Abu Darda. Nah ini Abu Darda ini, bukan Abu Dar, yang lain lagi nih, Abu Darda radhiyallahu an. Dia meriwayatkan anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, man hafidha 10 ayatim min awali suratil kahfi. Man barang siapa hafidha, dia menghafal. Barang siapa dia menghafal 10 ayatin, 10 ayat, min awali, dari awal atau permulaan suratil kahfi, surat al-kahfi, usima minad dajjal, dia pasti dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah minad dajjal, dari fitnah dajjal, dari kejahatan dajjal. Nah, makanya saudara kalau dalam hidup ini ingin tidak ketemu dajjal, ya dajjal ini sekarang yang dalam wujud aslinya belum ada, belum datang. Itu kata Nabi Muhammad SAW, itu nanti itu dajjal adalah satu makhluk Allah yang matanya cuma satu gitu ya, yang di dahinya ada tulisan kafir gitu. Tapi orang nggak paham lagi itu di saat itu manusia sudah rusak gitu. Nggak ada manusia yang baik-baik lagi sudah. Sampai nanti akhirnya dibunuh oleh Isa Al-Masih. Ya. Jadi menurut hadis ini, kalau kita membaca permulaan atau 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, kita akan dilindungi oleh Allah dari dajjal. Hadis ini rawahu Muslim, yang meriwayatkannya Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, min hadis Qatadah bih, dengan hadisnya dari hadisnya Qatadah dengan sanad seperti di atas ini tadi, ya. Ini bisa dibaca dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ya. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim, kemudian dalam Sunan Abu Dawud di hadis nomor 4323, dalam Sunan Nasa'i, tapi bukan Sunan Nasa'i yang ini, tapi Sunanul Kubronya di hadis nomor 8025, kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi di hadis nomor 2886. Lengkap nih alamatnya, nanti bisa dicari sendiri. Walafdzu Tirmidzi, sedangkan lafalnya hadisnya Imam Tirmidzi, kalau ini tadi lafalnya imam yang lain, dalam lafal hadisnya Imam Tirmidzi, Nabi mengatakannya bukan man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi, bunyinya enggak begitu. Ada hadis lain bunyinya begini, Nabi mengatakan man barang siapa, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, ini saya kasih tanda, ini hadis, ya. Man barang siapa hafidho, dia menghafal as-salasatal ayata, 3 ayat, min awalil kahfi, dari permulaan surat Al-Kahfi, usima minad dajjal. Bunyinya begitu. Jadi kalau saudara tidak bisa hafal 10 ayat, paling tidak 3 ayat aja udah cukup itu. Apalagi 10 ayat, 3 ayat sudah cukup. Itu ya. Waqala, dan Imam Tirmidzi berkata dalam kitabnya, hadis ini hasanun sahih, derajatnya hasan sahih. Lalu kata Ibnu Katsir, masih ada lagi tariqun ukhra, jalan periwayatan hadis yang lain. Yaitu ada hadis lain yang berikutnya, qala al-Imam Ahmad. Ini hadis yang ketiga. Telah berkata Imam Ahmad dalam kitab hadisnya, Musnad Imam Ahmad,
An Abi Darda, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu an, Abu Darda sahabat Nabi mengatakan, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa Nabi kita bersabda. Kalau tadi Nabi mengatakan man hafidho, barang siapa menghafalkan asra ayatin min awalil kahfi atau min awali suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, musima minad dajjal. Hafal ya, dia dijaga dari fitnah dajjal. Dalam hadis riwayat Tirmidzi enggak usah 10, 3 ayat aja udah cukup. Man hafidho as-salasatal ayat, as-salasatal ayata min awalil kahfi husima minad dajjal. Nah, ini hadis yang lain bunyinya bukan man hafidho, tapi Nabi mengatakan man qara'a, siapa saja yang membaca, karena enggak hafal. Dia hanya membaca saja. Al-asral awahira, 10 ayat terakhir min suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi, usima, dia pun akan dijaga oleh Allah min fitnatid dajjal, dari cobaan atau fitnahnya dajjal. Hadis ini rawahu Muslim, warawahu Muslim, dan meriwayatkan juga hadis ini Imam Muslim aidon juga, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i juga, min hadis Qatadah, dari hadisnya Qatadah, bihi, dengan sanad sama seperti di atas. Ini dalam kitab Musnad Ahmad ada di juz 6 halaman 446, dalam kitab Sahih Muslim di hadis nomor 809, dalam kitab Sunanul Kubronya Nasa'i di hadis nomor 10.786, dalam lafalnya Nasa'i dikatakan bukan man qara'a al-asral awahira, bukan berbunyi begini, barang siapa membaca 10 ayat yang terakhir min suratil kahfi. Ini menurut Imam Ahmad hadisnya bunyinya begini. Dalam riwayatnya Nasa'i, kata Imam Ibnu Katsir, wa fil lafdzin Nasa'i, dan dalam lafal hadisnya Imam Nasa'i, Nabi mengucapkannya man qara'a asra ayatin minal kahfi, bunyinya begitu aja. Barang siapa membaca 10 ayat saja dari surat Al-Kahfi, jadi sembarang ayat, 10 ayat, bukan yang permulaan, bukan yang terakhir, sembarang aja dari surat Al-Kahfi, 10 ayat saja, musima minad dajjal, dia pun akan dijaga dari fitnah dajjal. Pada karohu, lalu Imam Nasa'i menyebutkan hadisnya. Silakan dilihat di kitabnya Imam Nasa'i ya. Lalu yang berikutnya, hadis yang berikutnya, hadisun akhar, ada hadis yang lain lagi, kata Imam Ibnu Katsir. Wa qad rawahu an-Nasa'i fil yaumil wal lailah, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, bukan dalam kitab Sunan Nasa'i, bukan dalam kitab Sunanul Kubronya, tapi fil yaumi wal lailah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Yaumi wal Lailah, yang saya cari-cari kemarin belum ketemu ini loh. Ya, saya sudah pernah melihat ada kitab ini dalam laptop ini, tapi saya cari-cari enggak ada. Belum ketemu maksud saya. Ya. Hadisnya berasal dari sahabat Nabi, an Tsauban, dari sahabat Tsauban radhiyallahu an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda. Ini hadis yang lain ya, dari riwayatnya Nasa'i. Ya, bunyinya begini. Man qara'a, barang siapa membaca, karena enggak hafal atau belum hafal, dia membaca saja, al-asral awakhira, 10 ayat terakhir min suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi, fa innahu, maka sesungguhnya dia ismatun, sesungguhnya perbuatan dia tadi membaca 10 ayat yang terakhir surat Al-Kahfi itu ismatun, merupakan perlindungan lahu, bagi dia, minad dajjal, dari fitnah dajjal. Di dalam kitab Sunanul Kubronya Nasa'i di hadis nomor 10.784. Hadis yang lain yang berikutnya, waqala al-Imamu Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, haddatsana Hasan. Nah, ini Pak, saya tulis sanadnya lengkap karena di sini ada pelajaran ilmu mustalah hadis ya. Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad mengatakan ada hadis yang bersumber dari guru kami yang bernama Hasan. Haddatsana, kata Imam Hasan, gurunya Imam Ahmad, haddatsana Ibnu Luhai'ah, dan telah meriwayatkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Ibnu Luhai'ah. Nah, ini orang ini saya kasih tanda merah karena ini nama orang ini atau orang ini, orang yang bernama Ibnu Luhai'ah ini atau Lahi'ah ini dikenal dalam kalangan ulama ahli hadis sebagai orang yang dhaif.
lemah hafalannya. Karena semua ahli hadis hafalannya kuat, Pak. Enggak seperti kita, Pak, hafalannya lemah. Ahli-ahli hadis itu walaupun dhaif hadisnya, itu kalau cuma Al-Qur'an 30 juz mereka hafal semua itu, Pak. Lah kita ini 1 juz saja enggak hafal ya. Gitu kok membahas hadis. Udahlah, kamu enggak usah sok pinter menyampaikan hadis ini dhaif jadi amalan ini bid'ah. Jangan begitu, jangan terburu-buru bilang begitu. Ya, jangan sembrono. Kita ini bukan ahli hadis, bukan ulama, ahli fikih, bukan. Orang biasa saja. Yang saya sendiri ini yang mengajar di sini ini bukan ulama juga, bukan ahli hadis, bukan ulama fikih, bukan ahli fikih. Hanya saya tahu saja, diberitahu oleh Allah, karunia Allah kepada saya tahu ilmu hadis, saya tahu ilmu fikih walaupun belum keseluruhannya. Saya tahu ilmu tafsir, saya tahu ilmu mustalahul hadis, saya pernah belajar semuanya dan sampai hari ini juga masih belajar, belum selesai. Jadi sambil belajar, sambil mengajar saya. Makanya kalau saya mengajar, saya kutipkan ini biar sama-sama tahu antara yang saya baca dengan yang sampean dengar. Yang saya sampaikan ini ada tertulis dalam kitab-kitab yang pernah saya baca. Di antaranya dalam kitab hadis Musnad Imam Ahmad ada seorang perawi yang bernama Ibnu Luhai'ah atau Ibnu Lahi'ah. Kalau ada hadis diriwayatkan dalam rawinya ada orang yang bernama ini, itu hadis dhaif. Dan yang termasuk hadis tersebut adalah hadis takbir hari raya, sholat hari raya 75. Itu semuanya banyak sekali hadisnya, tapi semuanya itu melalui jalur orang ini. Jadi hadisnya dhaif semua itu sebetulnya. Makanya guru kami dan kami yang dididik oleh beliau di pondok pesantrennya sana, walaupun saya bukan santri menetap, tapi santri yang datang hanya setiap pagi saja. Tapi santri-santri yang diajari oleh beliau di Ma'had Al-Islam di Solo maupun di Sidoarjo dan di mana-mana yang lainnya itu, di Karanganyar dan sebagainya, itu beliau mengikuti pendapat bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu pelaksanaannya sama dengan sholat subuh, nggak pakai kunut, sama dengan sholat 2 rakaat yang lainnya, nggak ada takbir 5 dan 7, nggak ada. Kenapa? Karena dalilnya semuanya dhaif, tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada. Itu pendapat beliau. Dan sampai hari ini di masjid kami di Solo sana kalau sholat Idul Fitri ya sama dengan seperti sholat subuh itu. Enggak ada takbir 5. Jadi Allahu Akbar baca iftitah, lalu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dan terus sampai selesai terus baca satu surat. Ya, kadang-kadang beliau baca surat Al-Jum'ah dengan surat Al-Munafikun. Kadang-kadang beliau baca surat itu Sabbihis sama surat Al-Ghasyiyah. Itu yang kita lakukan sampai hari ini. Dan saya belum lihat di masjid lain yang seperti itu. Atau di tempat lain yang sholat Idul Fitrinya sama dengan sholat subuh. Saya belum dapati di tempat yang lain. Ya nggak tahu di tanah air ini. Tapi beliau berpegangan dengan itu. Dan kenapa beliau benar begitu beda dengan orang banyak? Karena beliau berani mempertanggungjawabkan kok. Sampai ke akhirat pun berani. Kenapa? Karena hadisnya memang dhaif sebenarnya. Ada ini, ada sanad ini. Nah demikian juga hadis ini, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sanad Ibnu Lahi'ah atau Luhai'ah. Hadatsana Zabban ibnu Qayyid, ya, an Sahl bin Mu'ad ibni Anas al-Juhani an abihi, dari bapaknya, yakni dari bapaknya Sahal, berarti Mu'ad bin Anas al-Juhani, an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda menurut hadis ini, ya, man qara'a, barang siapa membaca karena enggak hafal awwala suratil kahfi, tadi 10 ayat yang terakhir, sekarang barang siapa membaca permulaan surat Al-Kahfi wa akhiraha, dan akhir dari surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir, kanat ada lahu untuknya nuron cahaya min qadamihi, yang memancar dari telapak kakinya ila ra'si, sampai ke kepalanya, ya, nanti di hari kiamat ketika dia berjalan dari padang mahsyar menuju surga. Nanti kita semua akan mengalami itu setelah kita diadili oleh Allah di padang mahsyar, lalu oleh Allah divonis, ini orang masukkan ke neraka sana, ini orang masukkan ke surga sana. Allah menyuruh kepada para malaikat-malaikatnya,
kumpulkan malaikat ini, taruh sana ini calon penghuni surga, yang ini calon penghuni neraka. Itu belum selesai itu. Ya nanti ada lagi yang gugur lagi tuh dalam perjalanan menuju surga tuh. Ada yang terpaksa mampir ke neraka dulu. Naudzubillah dari tadi. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk surga tapi pakai mampir di neraka, jangan sampai. Nah, untuk itu kita harus menjaga diri kita dengan apa? Dengan berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah, berusaha menjalankan perintah Allah semampu kita dan berusaha meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Kalau orang membaca 10 ayat yang pertama di surah Al-Kahfi menurut hadis ini, nanti di hari kiamat akan muncul cahaya dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Dia bercahaya, terang cahayanya. Ya. Waman qara'aha, dan siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini kullaha seluruhnya, kanat ada ya lahu untuknya, atau maksudnya dia memiliki nuron cahaya ma bainal ardi ila sama, yang terangnya cahaya itu seperti cahaya yang menerangi apa ma bainal ardi ila sama, apa saja yang ada di antara langit sampai ke apa saja yang ada di antara bumi sampai ke langit sana. Jadi cahayanya terang benderang seperti matahari kayak gitu loh. Bisa menerangi seluruh langit dan bumi. Tapi hadis ini infarada bihi Ahmad, telah bersendiri dengan hadis ini Imam Ahmad, walam yuharrijuhu, dan ahli hadis yang lain tidak mengeluarkan hadis ini. Jadi hadis ini derajatnya dhaif ya. Tapi karena ini hadis oleh Ibnu Katsir tetap dihargai. Nah, itulah kelebihan Ibnu Katsir daripada imam ahli tafsir yang lain. Ahli tafsir yang lain ada yang enggak mau hadis dhaif dibuang semua. Ibnu Katsir tetap mencantumkannya. Bahkan hadis-hadis yang berbau Israiliyat pun oleh beliau tetap ditulis, tapi diterangkan. Ini hadis dhaif. Ini hadis ada rawi yang namanya Ibnu Laihah tadi, juga hadis dhaif. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, Ibu sekalian, masih ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Mardawai atau Ibnu Mardawai dalam kitab tafsirnya fi tafsirihi bi isnadin lahu gharib, dengan sanadnya yang gharib. Sanad hadis ini gharib, berarti hadis ini lemah juga. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, man qara'a, barang siapa membaca, ya karena enggak hafal, surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi seluruhnya fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Jadi ada hadis lain, bukan hanya surat Yasin yang dibaca di hari Jumat atau malam Jumat, tapi surat Al-Kahfi juga dibaca di malam Jumat atau di hari Jumat. Nabi mengatakan menurut hadis ini ya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, safa'alahu, akan bersinar untuknya nurun, satu cahaya, min tahti qadamihi, dari bawah telapak kakinya, ila ananis sama, sampai ke arah atas langit sana. Sampai ke atas langit sana. Anan itu bagian atas gitu ya. Anan itu kalau di kamus ini diartikan awan ya. Sampai ke arah atas, maksudnya ke arah awan atau langit di atas sana. Akan muncul cahaya dari telapak kakinya yang terangnya sampai ke langit. Yudiulahu, cahaya itu akan menerangi kepadanya yaumal kiamati, di hari kiamat nanti. Di mana di hari itu semua orang membutuhkan cahaya, memerlukan cahaya. Nah, orang yang membiasakan baca surat Al-Kahfi nanti akan diberi cahaya oleh Allah. Wa hufira, dan diampuni lahu untuk dia ma bainal jum'ata, ini di antara dua Jumat. Jadi besok hari Jumat malam nanti kita baca surat Al-Kahfi. 10 ayat yang terakhir pertama dan 10 ayat yang terakhir. Kalau enggak sempat, besok paginya masih ada waktu sampai asar. Kalau udah asar Ba'da asar sudah ganti hari. Bukan hari Jumat lagi sudah ya. Sudah ba'da asar matahari sudah terbenam, itu sudah hari Sabtu. Nah, jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini 10 ayat saja, atau 10 ayat yang pertama saja, atau 10 ayat yang terakhir saja, atau 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, atau sebagian saja dari surat Al-Kahfi 10 ayat tapi, atau 3 ayat saja tapi hafal ya, atau sebaca seluruh surat Al-Kahfi ini, akan diampuni untuk dia di antara 2 Jumat, hari perbuatan dosa dia antara Jumat ini dengan Jumat yang lalu dihapus oleh Allah. Enggak ada lagi dalam catatan amal perbuatannya tadi, dihapus oleh Allah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis ini derajatnya menurut Ibnu Mardawai, Imam Ibnu Katsir, hadisnya ini mursal ya. Ini.
Bukan mursal. Sanad ini sanad yang la ba'sa bi, tidak ada bahaya padanya. Artinya hadis ini bisa diamalkan. Wa hadzal hadis, dan hadis ini dipersoalkan fi rafi'i, dalam kemarfu'annya itu nadharun, ada persoalan, ada pendapat yang lain. Wa ahsanu ahwalihi, dan yang terbaik dari keadaan hadis ini adalah al-waqfu. Hadis ini hadis mauquf. Hadis yang mauquf artinya bukan hadis yang marfu, bukan hadis yang berasal dari Nabi, tapi dari sahabat Nabi. Wa hakadha rawa, dan demikian juga telah meriwayatkan Imam siapa? Sa'id bin Mansur. Ini ahli hadis juga tapi kurang terkenal. Dia punya kitab Sunan Ibnu Mansur. Meriwayatkan dalam kitab Sunannya fi Sunanihi an Abi Sa'id, sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, annahu qala, bahwa sahabat Nabi ini berkata, ini perkataan sahabat Nabi ini, man qara'a surat al-kahfi, siapa saja yang membaca surat al-kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, adha'alahu, akan bersinar untuknya minan nuri, dari cahaya Allah, ma bainahu wa bainal atik, yang ada, yang bisa menerangi apa yang ada di antara dia dengan baitil atik, yaitu di antara dia dengan Ka'bah, akan ada cahaya menerangi dia. Hakada waqa'a mauqufan, hadis ini juga derajatnya mauquf. Kada rawahu Tsauri, telah meriwayatkan juga, ya seperti ini juga Imam Ats-Tsauri an Abi Hasyim, dari sanadnya Abu Hasyim bihi, dengan sanad di atas tadi. Berikutnya lagi, masih ada enggak? Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa qala, dan telah berkata, wa qad akhrajahu, dan sungguh telah meriwayatkan hadis juga Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitab hadisnya, yakni fi Mustadrakihi, dalam kitab Mustadraknya. Imam Al-Hakim salah seorang ahli hadis juga, ulama ahli hadis, punya kitab hadis namanya Mustadrak Al-Hakim. Ya, nanti ada Sunanul Kubra lil Baihaqi, ada Sunan Baihaqi juga, ada Mustadrak Imam Al-Hakim. Dia meriwayatkan dalam kitabnya an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi kita telah bersabda, man qara'a, barang siapa membaca surat al-kahfi, surat al-kahfi fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, adha'alahu min nur, akan bersinar untuk dia dari cahaya, ma bainahu wa bainal jum'ati, yang menerangi antara dia dengan dua Jumat. Tsumma qala, kemudian berkata perawi hadis ini, hada hadisun sahihul hisnad, hadis ini sanadnya sahih, walam yuh, kata Imam Al-Hakim, hadis ini derajatnya sahih, tetapi walam yukharrijahu, kedua ahli hadis yang terkemuka Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Wa hakadha, dan demikian juga rawahu, telah meriwayatkan hadis yang lainnya lagi Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi fi Sunanihi, ini hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, an Abi Hasyim, dengan sanadnya bi isnadihi, ya, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ya, bahwa Nabi kita telah bersabda seperti ini hadisnya. Saya kasih warna dulu ya, supaya tahu ini hadis, ya. Nabi telah bersabda, man qara'a, barang siapa membaca surat al-kahfi, membaca bukan menghafal, surat al-kahfi seluruhnya, kama unzilat, tapi cara membacanya seperti waktu diturunkan. Jangan salah-salah. Dalam surat al-kahfi ada satu kata yang kadang-kadang kita keselio lidah. Wal yatalattaf, itu. Wal yatalattaf, itu. Kadang-kadang kalau kita baca cepat bisa keselio lidah itu. Siapa yang baca surat al-kahfi seluruhnya, kama unzilat, sebagaimana dia diturunkan, kanat lahu nuron, ada untuknya cahaya yaumal kiamati, di hari kiamat. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, dan dikatakan dikatakan hadis ini sahih menurut Imam Al-Baihaqi, wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Nah, kemudian ada lagi sebuah hadis dalam kitab Al-Mukhtarah. Ada sebuah kitab hadis namanya Al-Mukhtarah, diriwayatkan hadis an Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Husain an abihi, ya, an Ali bin Abi Thalib marfu'an, hadisnya marfu' sampai kepada Nabi, terangkat sampai kepada Nabi, bahwa Nabi telah bersabda menurut hadisnya Imam Ali ini, man qara'a surat al-kahfi, barang siapa membaca surat al-kahfi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fahuwa maksum, maka dia akan dilindungi, dia terjaga, ila samaniyati ayam, sampai 8 hari, min kulli fitnatin, dari setiap cobaan. Jadi kalau kita kepingin tidak kena musibah,
baca surat Al-Kahfi ini di hari Jumat. Nanti akan dijaga oleh Allah 8 hari dari tertimpa setiap fitnah, setiap cobaan atau ujian. Wa in kharaja, walaupun telah keluar di hari itu Dajjal, wa in kharaja, dan jika keluar Dajjal pada hari itu, pada dia membaca surat Al-Kahfi, usima minhu, dia akan dijaga dari Dajjal. Artinya ada dalam kitab Al-Muhtarah, tapi di sini diterangkan wa qala Abdullah ibnu Mus'ab lam yadhkuruhul Bukhari. Sanad yang ada dalam hadis ini yang bernama Mus'ab, Abdullah bin Mus'ab, tidak pernah menyebutkannya orang ini Imam Al-Bukhari. Wala Ibnu Abi Hatim fi kitabihima, dan juga Imam Ibnu Abi Hatim tidak pernah memakai orang ini dalam kitab hadisnya. Lalu kita mulai tafsir surat Al-Kahfi, tapi waktu sudah habis. Nah, tinggal 5 menit, tidak mungkin saya membahas permulaan dari surat Al-Kahfi ini, tapi saya anjurkan kepada saudara sekalian, mulai malam nanti ya kita baca surat Al-Kahfi. Kalau nggak sempat masih ada besok pagi, insya Allah. Ya, kita ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.